Hai teman pintar, dalam sejarah peradaban manusia selalu ada kisah-kisah misterius yang membayangi imajinasi kita. Salah satunya adalah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang konon akan muncul menjelang hari kiamat. Siapa sebenarnya mereka? Dari mana asal mereka? Dan mengapa mereka begitu ditakuti? Di video kali ini, kita akan membahas misteri di balik dua nama yang telah menjadi bagian dari khazanah cerita dunia. Mari kita bahas lebih dalam. Ada sebuah kisah yang telah menggelitik imajinasi manusia selama berabad-abad. Kisah tentang dua suku yang begitu kuat dan kejam, sehingga kehadiran mereka menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Pernahkah kalian membayangkan makhluk yang begitu kuat hingga mampu menghancurkan peradaban, makhluk yang tak mengenal lelah dan selalu haus akan kekuasaan? Itulah gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran dan hadis, kita menemukan kisah mereka yang begitu detail dan mengagumkan. Jauh sebelum ajaran Islam menyebar, cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dalam berbagai tradisi kepercayaan. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat, memiliki jumlah yang sangat banyak, dan seringkali dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Dalam mitologi Yunani, sosok yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj muncul dalam mitos Yunani dengan nama Gog dan Magog. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat kuat dan ganas, seringkali menjadi ancaman bagi peradaban manusia. Kisah Gog dan Magog juga terdapat dalam kitab suci Yahudi, khususnya kitab Yehezkiel. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang akan menyerang Israel pada akhir zaman. Islam juga mengadopsi kisah Ya'juj dan Ma'juj, namun dengan penafsiran dan detail yang berbeda. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Mereka digambarkan dengan bangsa yang sangat kuat dan akan keluar dari tempat persembunyian mereka untuk merusak bumi. Mereka diciptakan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia, diberi kekuatan yang luar biasa, namun tanpa iman dan petunjuk. Dibandingkan dengan manusia biasa, mereka bagaikan raksasa yang tak terbendung. Dulu kala, ada seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Zulkarnain. Mendengar keluhan manusia tentang ancaman Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain pun membangun dinding yang kokoh untuk menahan mereka. Dinding itu begitu kuat hingga tak ada satupun makhluk yang mampu merobohkannya. Namun Allah telah menentukan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari persembunyian mereka. Ketika saatnya tiba, dinding yang kokoh itu akan runtuh dengan sendirinya. Bayangkanlah saat mereka keluar dari penjara mereka, bumi akan gempar. Mereka akan berhamburan ke segala penjuru, merusak dan menghancurkan apa saja yang mereka temui. Sungai-sungai akan mereka keringkan, gunung-gunung akan mereka ratakan. Mereka akan memakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, hingga tidak ada satupun
tanaman yang tumbuh subur. Manusia akan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Ketika dunia sudah hampir hancur, tiba saatnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Dengan izinnya, Nabi Isa akan turun ke bumi bersama para malaikat. Mereka akan berdoa kepada Allah untuk menghentikan kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Doa mereka dikabulkan. Allah mengirimkan ulat-ulat kecil yang akan menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj. Ulat-ulat ini akan menembus kulit mereka yang tebal dan menggerogoti daging mereka dari dalam. Dalam waktu yang singkat, jutaan Ya'juj dan Ma'juj akan mati mengenaskan. Bangkai mereka akan menumpuk setinggi gunung. Bau busuk menyengat akan memenuhi seluruh penjuru bumi. Namun Allah masih belum selesai. Ia mengirimkan burung-burung besar yang akan membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang jauh, ke dasar laut yang paling dalam. Setelah semuanya berakhir, Nabi Isa dan para pengikutnya akan membersihkan bumi dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan menanam kembali tanaman, membiarkan hewan kembali, dan membangun kembali peradaban manusia. Kisah Ya'juj dan Ma'juj mengajarkan kita tentang kebesaran Allah dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Ia dapat menciptakan dan membinasakan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita harus selalu beriman kepadanya dan selalu berbuat baik. Mari kita jadikan kisah Ya'juj dan Ma'juj sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki diri. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.